Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Ayana Solehah, NIM 23010190334. Saya dari kelas PAIG. Selanjutnya di sini saya ingin melanjutkan materi tentang hubungan antara kemampuan bahasa dan membaca dalam kegiatan belajar. Kemampuan bahasa. Kemampuan bahasa adalah dalam percakapan, kekayaan ucapan pikiran, dan perasaan manusia melalui bumi yang arbiter digunakan untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri dalam percakapan yang baik. Jadi kemampuan bahasa ini guna menyampaikan pikiran, perasaan, gagasan, fakta, perbuatan dalam suatu konteks komunikasi. Next, selanjutnya membaca adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara menerjemahkan kata-kata untuk memperoleh informasi makna yang terkandung di dalam sebuah tulisan, baik makna secara tersurat maupun makna tersirat. Jadi membaca ini sebuah aktivitas berupa melafalkan atau mengeja sebuah tulisan, seperti itu. Next, kegiatan belajar. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus berupa apa saja yang diberikan oleh guru tersebut. Kegiatan pembelajaran adalah suatu proses yang mengandung serangkaian kegiatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, seperti pengetahuan, sifat, jasmani, emosi, dan sosial, faktor, dan lingkungan. Selanjutnya, hubungan antara kemampuan bahasa dan membaca dengan kegiatan belajar. Hubungannya dengan kegiatan belajar adalah dengan kemampuan bahasa yang baik. Anak didik akan lebih mudah untuk menyerap pengetahuan baru. Anak akan lebih mudah untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan teman-temannya, guru maupun orang lain. Jadi dengan adanya ini, murid itu akan lebih mudah berinteraksi kepada temannya, guru maupun orang lain. Dan mereka itu akan lebih percaya diri. Mereka itu akan lebih percaya diri untuk mengomunikasikan, untuk membicarakan apa yang akan dikomunikasikan dan apa yang sedang mereka rasakan atau apa yang tidak mereka ketahui. Begitu pula membaca merupakan salah satu pintu utama untuk dapat mengakses pengetahuan. Pengetahuan ini tentunya akan dapat dipahami dan dikuasai secara maksimal melalui proses belajar yang giat, tekun, dan terus-menerus, sehingga menciptakan pembelajaran yang efektif. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatma Ayana Solehah, NIM 20110909334, ingin menjelaskan sedikit tentang mengkaji dan menganalisis keterlibatan siswa dalam belajar. Yang pertama, kajian teori utama grand teori, yaitu teori behavioristik. Aspek penting yang dikemukakan oleh aliran behavioristik dalam belajar adalah bahwa hasil belajar itu tidak disebabkan oleh kemampuan internal manusia, tapi karena faktor stimulus yang menimbulkan respon. Oleh karena itu, agar aktivitas belajar siswa di kelas dapat mencapai hasil yang optimal, maka stimulus harus dirancang sedemikian rupa sehingga mudah direspon oleh siswa. Jadi teori ini perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Yang kedua, teori belajar kognitif.
Teori belajar kognitif memandang belajar sebagai proses pemfungsian unsur-unsur kognisi, terutama unsur pikiran, untuk dapat mengenal dan memahami stimulus yang datang dari luar. Yang selanjutnya, teori motivasi. Motivasi berasal dari kata motif yang diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan daya penggerak dari dalam dan di dalam subjek untuk melakukan aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Jadi motivasi ini adalah dorongan. Kita memberikan motivasi terhadap seseorang agar seseorang itu memiliki ketertarikan atau mempunyai keinginan untuk melakukan sesuatu itu. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu hasil belajar, pengertian belajar. Belajar merupakan sebuah proses yang dialami oleh manusia. Dalam kegiatan tersebut terdapat dalam proses pendidikan. Belajar merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dimanapun individu itu berbeda. Jadi belajar di sini yaitu aktivitas mental yang terjadi karena adanya interaksi aktif antara individu dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan relatif seperti itu. Yang kedua yaitu proses pembelajaran. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengadilan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi proses pembelajaran ini merupakan yang di dalamnya itu terdapat kegiatan interaksi antara guru dan siswa. Yang selanjutnya yaitu indikator hasil belajar. Ada ranah kognitif, ranah afektif, ranah psikomotor. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar yaitu ada faktor internal. Faktor ini terjadi dari faktor jasmani yang meliputi faktor kesehatan dan data tubuh. Yang selanjutnya faktor psikologi yang meliputi inteligensi, perhatian, minat bakat, motif, kematangan, dan kesiapan. Yang ketiga faktor kelelahan, terdapat dari kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. Yang kedua yaitu faktor internal. Faktor ini terdiri dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan kelas. Jadi faktor yang mengaruhi hasil belajar itu ada dua. Yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Faktor internal ini merupakan meliputi kayak kesehatan, cacat tubuh, sedangkan faktor eksternal ini dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun kelas. Seperti itu. Dan yang terakhir yaitu keterlibatan siswa. Pengertian keterlibatan siswa. Keterlibatan siswa bisa diartikan sebagai siswa berperan aktif sebagai partisipan dalam proses belajar mengajar. Jadi di sini tuh siswa aktif. Indikator keterlibatan siswa ada 3. Yang pertama keterlibatan emosi. Siswa pada sekolah yang menunjukkan minat, nilai, dan emosi terhadap sekolah. Yang selanjutnya keterlibatan kognitif. Siswa terhadap sekolah, yakni persepsi terhadap motivasi, usaha keras, dan penggunaan strategi. Yang terakhir keterlibatan perilaku, yakni melakukan pekerjaan sekolah dan mengikuti peraturan sekolah.